Scorpion Battleship meledak. Bandit bintang semua mati tanpa mayat utuh. Wajah Mei Jiwer berwarna-warni, bingung dan bersemangat. Ada juga kejutan dan kepanikan. Situasinya terjadi terlalu tiba-tiba dan tentu saja ada kejutan. Tetapi secara logis, kapal perang ini seharusnya tidak mungkin pecah berkeping-keping tanpa alasan. Bahkan dapat dikatakan bahwa melihat seluruh Starfield, tidak ada kekuatan yang dapat mencapai level ini dalam sekejap. Kekuatan-kekuatan ini berada di luar pemahaman Mei Jiwer. Tapi dia juga wanita yang cerdas. Dia baru menyadarinya dalam sekejap mata. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget, meninggalkan Yang Kai, dan berlari kencang. Setelah 5 menit waktu berlalu, dia kembali lagi, memegang batu dengan erat di tangannya. Ekspresinya berubah. Ketika dia mendekat, lalu menatap Yang Kai dari atas ke bawah. Ada kecurigaan di matanya yang indah. Berkata dengan sungguh-sungguh, siapa kamu? Dan benda apa ini? Dia hanya melemparkan batu itu dengan santai. Dan seluruh pasukan kalajengking pasir musnah. Dan bahkan kapal perang hancur berkeping-keping. Dia hanya dengan santai melemparkan batu itu tanpa kekuatan apapun. Dengan kata lain, itu semua kekuatan batu untuk mendapatkan hasil seperti itu. Tapi anehnya, dia tidak merasakan fluktuasi kekuatan sedikit pun dari batu itu sama sekali. Benda seperti itu bisa disebut batu ilahi. Dan bagaimana orang biasa bisa mengeluarkan batu ilahi ini? Dia sudah memiliki keraguan apakah Yang Kai adalah monster tua yang lahir dari dunia, dan menyembunyikan kekuatannya untuk menggodanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Jika dia tidak memarahinya sebelumnya, dia mungkin mengungkapkan identitasnya. Tetapi dia dimarahi olehnya dengan amarah seperti itu. Dan sekarang dia ingin memberitahunya bahwa dialah yang baru saja dia tegur. Bukankah ini canggung? Tersenyum sedikit, membuat misteri yang mendalam. Pertemuan adalah takdir. Hal ini diberikan untuk kamu. Kamu adalah keberanian dan saya harap kamu akan memenuhi niat awal kamu. Pada saat ini, sosok Yang Kai berkedip, dan tubuhnya dengan cepat memudar. Mei Jiwer mengangkat tangannya. Tunggu. Melihat sekeliling, Yang Kai telah menghilang. Dan dia cukup kesal. Tetapi dia tidak tahu apakah dia benar-benar bertemu dengan seorang ahli tua. Sekarang, dia tidak ingin menyerah. Jadi dia mencari Yang Kai di langit berbintang ini. Setelah sebulan penuh, dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Mencari tempat tersembunyi. Menyembuhkan dengan ketenangan pikiran. Dan ketika cedera pulih, dia langsung pergi ke sarang kalajengking pasir. Di tengah perjalanan, dia menemukan bintang mati dan mencoba kekuatan batu ilahi. Dan menemukan bahwa benda ini tidak perlu dituangkan dengan ki untuk mengaktifkannya. Dan batu ilahi tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun. Dia hanya perlu membuangnya dan itu dapat menyebabkan kerusakan besar. Untuk sesaat, seperti artefak tertinggi, menyelipkan lidahnya dengan heran. Setengah tahun kemudian, ada berita dari Starfield bahwa kelompok bandit bintang Sen Scorpion yang telah mengganggu Starfield akhirnya dihancurkan. Dan markas mereka juga dihancurkan. Tidak ada satupun anggota kalajengking pasir yang lolos dan dipotong oleh ahli misterius. Ketika Mei Jiwer memusnahkan kapal perang bandit bintang kalajengking pasir, Yang Kai bersembunyi di bintang mati. Dan bintang mati tidak jauh dari tempat dia dipisahkan dari Mei Jiwer. Tetapi dia ingin menyembunyikan keberadaannya. Mei Jiwer tidak mungkin ditemukan dia bahkan jika dia dekat. Prinsip luar angkasa melonjak. Yang Kai menempatkan seluruh pikirannya di manik batas misterius. Beberapa tahun berlatih dan belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya tiba saatnya untuk menetapkan niat aslinya. Bagaimana Yang Kai berani ceroboh? Untuk alasan ini, dia melepaskan perwujudan sebagai pelindungnya. Jika bahaya tersembunyi dari wilayah manusia batas kecil misterius tetap tidak terpecahkan, manik batas misterius tidak akan bisa menelan benua wilayah iblis. Jadi dia harus memisahkan wilayah manusia dari manik batas misterius. Ketika manik batas misterius menelan wilayah itu, dia tidak menyangka suatu hari itu perlu dilucuti lagi. Tampaknya melahap itu adalah langkah yang tidak perlu. Tetapi jika wilayah itu tidak dimakan saat itu, bagaimana Yang Kai tahu tentang teknik semacam ini? Apa gunanya belajar keras jika tidak mempraktekkannya? Bagaimana bisa ada pencapaian seperti itu hari ini? Tidak ada yang lebih baik dari ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Lalu pikirannya menyebar, menyelimuti seluruh wilayah manusia, dan dipisahkan sedikit demi sedikit dari batas kecil misterius. Di batas kecil misterius, wilayah manusia terus-menerus berdengung dan fenomena alam terjadi. Seolah-olah kiamat akan datang, dan jutaan makhluk yang hidup di dalamnya semuanya panik. Di langit sosok Yang Kai terungkap. Dia tersenyum. Jangan panik, jangan takut. Suara itu menyebar ke seluruh wilayah manusia. Itu seperti kekuatan keagungan yang terus-menerus berdering di hati mereka. Dengan dorongan prinsip luar angkasa, manik batas misterius secara bertahap mengalami beberapa perubahan. Manik batas misterius, yang telah dia pegang di tangannya,
memiliki benjolan kecil di permukaan. Seolah-olah itu tumor kecil. Waktu berlalu, dan tumor kecil semakin besar seiring berjalannya waktu. Dan secara bertahap memiliki ukuran 10% dari manik batas misterius. Melihat sekeliling, manik batas misterius pada saat ini seperti labu botol, manik-manik besar yang terhubung ke salah satu manik-manik kecil dan terlihat sangat aneh. Prinsip luar angkasa menjadi semakin ganas, dan tempat dia berada menjadi lubang hitam yang melahap semua makhluk hidup. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Yang Kai duduk dengan canggung, dan tumor di manik batas misterius secara bertahap tumbuh menjadi setengah ukuran, membuat manik batas misterius benar-benar terlihat seperti labu botol. Suatu hari 5 tahun kemudian, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya, dan prinsip luar angkasa menjadi tenang pada saat ini. Memegang manik batas misterius labu botol di satu tangan, Yang Kai meletakkan tangannya ke dalam gerakan pisau dan perlahan-lahan menebang. Kecepatannya benar-benar lambat, jika tidak mengamatinya dengan cermat. Kamu hampir tidak dapat menyadarinya. Ini seperti menebang selama 3 tahun. Butuh waktu 3 tahun untuk Yang Kai menebang setengahnya. Akhirnya setelah 3 tahun kemudian, tumornya telah terputus. Dalam sekejap, ki iblis Yang Kai berfluktuasi dan keluar dengan panik. Bahkan laut kesadarannya menjadi kosong. Dalam kegelapan, tampaknya ada suara cahaya yang mendengung. Manik batas misterius labu botol terbagi menjadi 2. Yang besar tenang, tetapi yang kecil berputar di tangannya. Aura menakutkan keluar darinya. Kulit Yang Kai berubah. Dia tidak terlalu peduli. Dia menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan seteguk esensi darah pada manik-manik kecil itu. Menopang manik-manik itu dengan menggunakan esensinya. Prinsip ruang naik dan turun. Dan membungkusnya. Untuk menekan kekuatan dalam manik ini. Kecepatan putaran manik-manik secara bertahap melambat. Dan aura menakutkan berangsur-angsur menghilang. Tetapi ekspresi Yang Kai sama sekali tidak santai. Tetapi lebih tegang. 8 tahun kerja keras. Sukses atau gagal hanya pada saat ini, sebelum temperamennya tenang. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tegang. Setelah beberapa saat, Yang Kai mengulurkan tangannya dan melemparkannya ke langit berbintang setelah manik-manik kecil itu benar-benar stabil. Setelah melemparkannya, manik-manik itu menjadi seukuran kacang kedelai. Tetapi pada saat berikutnya, manik-manik itu melebar tiba-tiba, berubah menjadi bola dengan diameter 300 meter, berlari ke depan, mengembang lagi, tanpa henti. Setelah hanya beberapa 10 napas, manik-manik itu tiba-tiba berubah menjadi bintang besar. Bahkan jika jaraknya ribuan mil, bintang itu seukuran cakram gerindra di mata Yang Kai. Tidak ada cara untuk memperluas lagi. Itu telah mencapai batasnya. Area wilayah manusia ditetapkan, setelah ditarik keluar oleh Yang Kai, secara alami memiliki belenggu sendiri. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menjentikkan bintang baru yang jauh ini. Divine Sense melonjak untuk menyelidiki situasi di dalam bintang dan menemukan bahwa semuanya stabil. Meskipun ada kerusakan tetapi tidak terlalu serius, dan tidak ada korban, Yang Kai menghela nafas lega, dan jatuh ke tanah, megap-megap. Melihat batas kecil misterius, tidak ada yang aneh. Meskipun wilayah manusia dilucuti, tetapi tidak berpengaruh pada tempat lain. Ini melegakan. Tujuannya selesai, setelah kembali ke Starfield selama lebih dari 10 tahun. Bahaya tersembunyi dari batas kecil misterius akhirnya lega. Hati Yang Kai diliputi kegembiraan. Meskipun lelah secara fisik dan mental, dia tidak bisa menahan tawa. Kebahagiaan itu bukan hanya karena batas kecil yang misterius, tetapi karena dirinya sendiri. Lebih dari 10 tahun kerja keras, menyempurnakan asal, menciptakan bintang, dan berlatih dengan kemajuan pesat. Meskipun tingkat kultivasi belum banyak meningkat, pencapaian dalam prinsip luar angkasa tidak lagi sebanding dengan 10 tahun yang lalu. Sementara dia bahagia, perwujudan tiba-tiba membuka mulutnya. Wanita itu telah mencarimu selama berbulan-bulan. Yang Kai terkejut dan bertanya dengan santai, wanita mana? Dia tidak perlu perwujudan untuk menjawab. Yang Kai sudah tahu apa itu. Perwujudan seperti sekunder dari Yang Kai. Jadi dia segera mengerti. Perwujudan melindungi Yang Kai saat dia melakukan pekerjaannya. Yang menyembunyikan sosoknya. Dan Yang Kai tidak menunjukkan jejaknya. Sekarang pemurnian bintang selesai. Gerakan besar seperti itu tidak dapat ditutupi sama sekali. Orang-orang yang telah mencari di sekitarnya secara alami melihatnya dan berlari ke sini. Yang Kai tertawa, sambil mengeluarkan beberapa pil roh dan meneguknya sekaligus. Sambil melihat wanita terbang yang maju, perwujudan melintas langsung ke batas kecil misterius. Tidak butuh waktu lama, setelah 5 menit, bayangan indah jatuh di depan Yang Kai. Dia meliriknya dengan tatapan rumit. Bintang biru awan tanpa batas Meiji Ware telah melihat senior. Apa masalahnya? Yang Kai tertawa, meskipun wajahnya pucat. Dia masih dalam semangat yang baik.
Alasan utamanya adalah dia telah memecahkan masalah yang merepotkan dan bahagia. Apakah kamu penguasa Starfield? Mei Jiwer dengan hormat bertanya. Sebenarnya, dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Pertanyaannya hanya untuk membuktikannya. Bagaimanapun, batu ilahi yang diberikan Yang Kai padanya terlalu aneh. Dalam hal tingkat kultivasi, dia tidak dianggap yang terkuat di Starfield ini. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia mengandalkan batu ilahi untuk menjadi pahlawan di Starfield. Mencangkul yang kuat dan mendukung yang lemah. Tidak ada seorang pun di bawah timnya. Bahkan para ahli, yang juga berada di ranah Origin King, terbunuh oleh batu itu. Bandit bintang di Starfield ini dipotong olehnya sendiri 80% darinya. Pada dasarnya, dia menemukan sarang para bandit bintang itu, lalu membuang batu ilahi dan semuanya berakhir. Memikirkan lagi ketika dia melihat siluet besar di bintang mati. Kemudian bintang mati menghilang, dan seorang pria aneh muncul di depannya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berpikir lebih dan lebih. Semakin dia memikirkannya, semakin dia yakin bahwa Yang Kai adalah Master Starfield. Jika itu hanya tebakan sebelumnya, maka saat ini sudah pasti karena dia melihat bintang yang baru lahir di Starry Sky. Di Starfield ini, selain Master Misterius Starfield, siapa lagi yang bisa melakukan hal yang tak terbayangkan? Yang Kai tidak menyangkalnya. Dia tersenyum. Ya, saya adalah Master Starfield yang tidak terlalu bertanggung jawab. Mei Jiwer malu, menundukkan kepalanya dan mengangguk. Murid itu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Jika kamu tersinggung, tolong maafkan saya.